105.8 FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, light audience. Ya, hari ini Kamis tanggal 20 September 2012. Saatnya seperti biasa kita sharing lagi bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cakep nih suaranya Siwo. Mumpung masih diberi waktu. Mumpung masih ada waktu Siwo. Ya baik, seperti biasa Siwo ya, kita akan coba terima di 021398359906. Anda yang ingin langsung berinteraksi untuk sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Dan juga nanti di SMS 0818801058 akan saya bacakan di sesi berikutnya ya, atau di sesi kedua. Baik, 06 ya, Rif ya yang dipakai ya. Oke baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Yogi Bekasi. Silakan Mas Yogi. Mbah mau nanya Mbah. Ya. Religius itu apa sih Mbah? Situ aja ya Mbah. Pernuhun ya Mbah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Yogi di Bekasi. Silakan, Siwo. Kepada teman-teman seluruhnya, para light audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, kita ketemu lagi. Kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, apalagi rujukan. Apa yang akan saya sharingkan masih dalam wilayah relatif, karena saya juga masih dalam berproses dan terus berproses menuju ke kesejatian diri. Apa yang akan saya sharingkan, meskipun menurut saya yang benar, paling tidak sementara ini, namun itu baru kebenaran yang menurut saya, belum kebenaran yang sesungguhnya, belum kebenaran yang hakiki, belum kebenaran yang menurut hadis, belum kebenaran yang menurut ayat, belum kebenaran yang menurut Islam, apalagi kebenaran menurut Rasul atau kebenaran menurut Allah. Baru kebenaran sebatas kapasitas yang bisa saya pahami. Untuk itu maka mohon ditambah konsentrasi, perhatian. Sesuatu hanya akan hadir pada diri kita pada saat kita kasih perhatian. Dengan sedikit konsentrasi berpikir agar kita bisa lebih cermat, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Menerima ataupun menolak merupakan satu hal yang kita berarti mengambil sebab dan pasti akan diikuti oleh akibat logisnya. Kita mulai dari topik pertama oleh Mbah Yogi di Bekasi. Apakah religius itu? Religius, sebuah kata sifat, akar katanya adalah religi. Religi itu bahasa Indonesia populernya yang saya tahu adalah agama. Jadi kalau religius itu berarti agamis, sesuatu yang mempunyai sifat yang bersesuaian dengan norma-norma agama, disebut religius. Seseorang yang dalam hidupnya selalu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma agama, berarti seseorang itu religius. Meskipun tidak harus dengan tampilan religius. Religius lebih condong ke arah kepribadian, lebih condong ke arah spiritual, lebih condong ke arah substansi kedirian ya. Meskipun juga ada keterkaitan bahwa ini model baju ini cenderung religius, misalnya baju koko atau baju takwa. Tampilan seseorang
dalam sudut pandang tampilan itu religius, misalnya menggunakan atribut-atribut yang terkait dengan agama tertentu dan sebagainya. Tetapi konotasi yang lebih cenderung dari religius itu, agamis itu, adalah hal-hal yang lebih substantif, lebih esensial. Ya, kita perlu bedakan antara hal-hal yang sifatnya aksiden, tempelan, dan hal-hal yang sifatnya substansi, esensial. Tentu masalah religius itu lebih ke hal-hal yang sifatnya substantif. Bagaimana kepribadian seseorang, meskipun dia tidak menggunakan atribut-atribut, tapi bisa lebih disebut religius pada saat cara menata hatinya sesuai dengan norma agama, cara berpikirnya sesuai dengan norma agama, cara bersikap sesuai dengan norma-norma agama, sehingga seseorang bisa disebut religius. Ya, itu yang saya pahami. Semoga kita tidak terjebak pada religius hanya sekedar formalitas, hanya packing dan casingnya. Karena religius adalah lebih kepada masalah substansi. Kalau dikaitkan dengan bahasa Islam, Muslim itu adalah sebuah sikap religius. Muslim dalam makna orang yang berserah diri kepada Tuhan, bukan Muslim dalam makna identitas-identitas, packing-packing, simbol-simbol, dan tampilan-tampilan fisik. Itu ada pembahasannya, tetapi bisa jadi kalau tidak diikuti dengan substansinya, kadang sering kita terjebak dan bisa jadi kita sedang menjebak. Religius adalah sifat-sifat religi, sifat-sifat agamis. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan, dan saya kembalikan dulu kepada Bro Sep. Baik, terima kasih Siwo. Ya, kita terima telepon lagi. Sudah ya, Rif ya? Oke, di 0213983596. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Saifuddin, Pak, di Johar Baru. Pak Saifuddin, silakan Pak. Ini Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sharingnya ini mengenai apa definisi daripada kafir menurut ilmu tauhid. Karena banyak para kiai atau ustadz yang menyatakan bahwa kalau di luar Islam itu namanya kafir gitu. Mohon sharingnya Pak Siwo, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Saifuddin Johar Baru. Assalamualaikum. Baik. Ya, silakan Siwo, kita lanjut lagi. Ya, Mas Saifuddin di Johor Baru, apa definisi kafir? Tadi ada anak kalimatnya itu dalam pandangan tauhid, kurang lebih itu yang saya tangkap dan saya catat. Kemudian ada terkait dengan statement-statement yang sering kita dengar bahwa orang yang di luar Islam sama dengan kafir. Yang pertama tentang definisi, apakah kafir? Kafir itu orang, seseorang, siapapun, bisa saya, bisa Anda, yang tahu kebenaran kemudian mengingkari dan menentangnya. Kafir. Ya. Jadi ada dua hal, yaitu sudah tahu tentang kebenaran, kebenaran itu sudah mampu difahami, sudah bisa digapai. Kemudian karena sebab-sebab tertentu yang pasti bersumber dari egonya, mungkin karena punya ambisi, punya kepentingan dan lain-lain, sehingga dia lebih
mementingkan keinginan, ambisi, dan lain-lainnya, dan demi kepentingan itu dia mengingkari kebenaran yang sudah dipahami. Dia menentang kebenaran yang sudah dipahami oleh dirinya. Itu saya pahami sebagai kafir. Ya, perbuatan seperti itu disebut kufur. Orangnya disebut kafir. Kalau banyak orang disebut kafirin atau kafirun. Ya, itu definisi kafir. Dengan definisi itu, maka kafir itu berlaku bagi siapa saja, baik dia beragama ataupun tidak beragama. Maksud saya, beridentitas agama atau tidak, beridentitas agama Islam atau beridentitas agama lain. Bahkan yang tidak beridentitas agamis juga terkena definisi itu. Kalau dikaitkan dengan kalimat keduanya Mas Saifuddin, bahwa orang di luar Islam sama dengan kafir. Nah, ini perlu kita lebih cermat. Islam kita bisa pandang, kalau dari tadi ada bentuk pandangan tauhid. Pandangan tauhid itu adalah pandangan substansi, bukan pandangan arad atau pandangan aksiden. Maksud saya begini, Islam itu ada Islam yang bentuknya identitas. Islam identitas. Ya, ada Islam yang bukan sekedar identitas, tetapi substansi. Islam adalah orang yang taslim. Orangnya disebut muslim. Muslim adalah orang yang taslim. Taslim maksudnya berserah diri kepada Tuhan. Orang yang dia sudah memahami kebenaran, tapi dia taslimnya, berserah dirinya tidak kepada kebenaran itu, tetapi kepada kepentingan dirinya, kepada egoismenya, itu disebut dengan mengingkari kebenaran yang telah dipahami. Itu disebut kafir. Jadi kafir itu tidak terbatasi oleh identitas agama seseorang. Kafir bisa mengenai orang yang beridentitas Islam, bisa juga mengenai orang yang identitasnya bukan Islam. Orang Muslim pasti tidak kafir kalau Muslimnya bukan Muslim identitas, karena orang Muslim itu orang yang bertaslim, berserah diri. Jadi indera dan fisiknya dia berserah diri kepada Tuhan. Pikirannya dia berserah diri kepada Tuhan. Hatinya berserah diri kepada Tuhan. Jadi kalau dalam sudut pandang tauhid tidak ada orang Muslim yang kafir. Muslim dalam makna substansi, bukan dalam makna identitas. Kalau Muslim yang identitas bisa terkena kafir. Orangnya disebut, perbuatannya disebut kufur. Orangnya disebut kafir. Jadi orang yang beridentitas Muslim yang melakukan perbuatan kufur. Ya, kita perlu bedakan. Kalau Muslim dalam makna substansi, yaitu berserah diri kepada Tuhan, maka pasti tidak ada kekufuran. Tetapi kalau Muslim dalam
makna identitas, maka dia mungkin melakukan perbuatan kufur. Ya, kalau ada kalimat orang di luar Islam adalah kafir, kalau itu dipandang dari sudut identitas, berarti semua orang muslim tidak ada yang kufur. Ya enggak lah. Kufur itu bisa terjadi pada orang yang beridentitas apapun. Bisa terjadi pada orang yang beridentitas muslim, bisa terjadi juga pada orang yang beridentitas non-muslim. Ya, kalau itu identitas. Kalau dipandang dari sudut tauhid, dari sudut pandang substansi, orang yang disebut muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah. Maka pasti dia tidak kufur. Itu muslim dalam makna substansi. Namun kalau muslim dalam makna identity, dia bisa melakukan perbuatan kufur, sehingga dia adalah orang yang beridentitas Islam tetapi kafir. Ya, itu yang saya pahami tentang kafir. Jadi kafir tidak bisa diukur dengan identitas. Kafir itu diukur apakah seseorang itu tahu tentang kebenaran dan apakah dia menentangnya. Siapapun, bisa saya, bisa Anda, kalau melakukan hal itu disebut kafir. Dan kafir itu tingkatannya banyak sekali. Ada kafir di bidang hukum, ya, kafir terhadap fikih. Ya, ada kafir yang lebih serius, yaitu di bidang akidah. Kafir tentang hari akhir misalnya, kafir terkait dengan masalah kenabian misalnya, dan kafir yang paling tinggi adalah kafir terkait dengan masalah tauhid, masalah ketuhanan. Sedikit agar bisa diperbandingkan, berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tetapi karena belum tahu yang benar. Beda ya. Itu nanti definisinya adalah jahil. Orang dia berniat benar, dia melakukan dengan cara yang benar, tetapi benar baru menurut personal dirinya. Ternyata perbuatan itu hakikatnya salah. Itu disebut jahil. Titik bedanya, orang kafir itu sudah memahami kebenaran, lalu dia ingkar dan menentangnya. Sementara orang jahil mungkin kelakuannya sama, tapi karena dia belum mampu menangkap kebenarannya. Jadi beda antara kafir dan jahil. Perbedaannya ada pada ilmu. Orang yang sudah tahu kebenaran, dia mengingkari, itu kafir. Bisa jadi kelakuannya sama, tapi karena dia belum tahu tentang kebenarannya, maka dia tidak disebut kafir, tapi disebut jahil. Kedua-duanya tidak ideal, kedua-duanya tidak baik, tetapi kafir lebih buruk ketimbang jahil. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang apakah kafir. Lanjut bro. Iya baik, sure.
Ya, Right Audience, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar setengah jam ya ke depan di sesi pertama ini. Jadi silakan Anda bisa gunakan lagi 0213983596 ya. Sekali lagi 3983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Imron Imron di mana, Ya. Imron? di Bekasi. Di Bekasi, silakan. Iya. Assalamualaikum sih, Wo. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan apa definisi musibah sih? Ya, Imron dicoba lagi ya. Kelihatannya Kedua putus ya. Nah, silakan. 0213983596 kembali dicoba. Imron atau yang lainnya, silakan. Tapi Ya. sudah masuk satu pertanyaan tadi. Iya, Apakah definisi musibah? mau dijawab dulu atau kita terima Saya telepon? selesaikan dulu Oke, ya. silakan. Mas Imron di Bekasi, terima kasih. Musibah, apakah musibah? Sepanjang yang saya tahu, mohon jangan tergesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Ini kebenaran baru menurut saya. Saya tidak berani mengatakan menurut hadis, menurut ayat, menurut Islam, belum, baru menurut saya. Jadi boleh diterima, boleh juga ditolak, boleh dikritik, ya. Musibah adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan kita. Musibah adalah sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan. Sesuatu musibah yang terjadi yang bertentangan dengan harapan-harapan dan target kita. Itu musibah. Bisnis targetnya laba, tiba-tiba rugi, itu musibah. Baru berjalan, tiba-tiba ada petir menyambar dirinya, itu musibah. Tapi kalau petirnya itu ada di atas, tidak menyambar dirinya, itu bukan musibah. Jadi baru disebut musibah pada saat merugikan dirinya. Ya, ada tsunami misalnya. Tsunami itu musibah kalau itu menimpa diri kita, disebut musibah. Tapi kalau tsunami itu di tengah laut, bukan, tidak disebut musibah. Ya, banjir itu musibah kalau merugikan kita. Kalau banjir itu ya di sungai dan tidak merugikan kita, ya bukan musibah. Ya, kalau kita sedang ada acara pesta terbuka, wah, misalnya walimah, nikah di tempat terbuka, kemudian gerimis rintik-rintik sehingga menambah suasana menjadi lebih mengasihkan. Nah, itu bukan musibah. Tapi kalau hujannya deras sehingga menghancurkan acara yang dilakukan terbuka, itu disebut musibah. Musibah adalah sesuatu yang terjadi yang bertentangan dengan keinginan kita. Itu musibah. Bagaimana kalau seseorang tidak pernah punya target? Apapun yang terjadi, itu baik bagi dirinya. Ya, dia meyakini bahwa sesuatu yang terjadi itu pasti sudah didahului sebab-sebab dan terjadilah akumulasi sebab-sebab sehingga sesuai dengan hukum sebab akibat itu akibat mengikutinya, dan itu terjadi. Dan dia mempunyai pemahaman bahwa setiap yang terjadi itu pasti sudah relevan dengan skala keadilan, relevan dengan skala kesetimbangan dan keseimbangan hukum. Apalagi kalau seseorang itu meyakini bahwa setiap yang terjadi itu pasti sudah atas izin takwini ilahi. Ya, meskipun secara syar'i mungkin tidak diizinkan oleh Tuhan, tapi secara hukum alam, secara takwini itu atas izin Tuhan. Maka setiap kejadian itu selalu dia pandang baik. Bagi orang yang seperti ini, maka
musibah itu tidak ada. Karena semua dia relakan. Dia rela terhadap apapun yang terjadi. Kalau dia tidak rela, itu kalau ada yang terjadi dan yang terjadi itu masuk pada kategori buruk, yang dia tidak relakan adalah sebab-sebabnya, bukan kejadiannya. Orang yang seperti ini, dia merelakan semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Karena dirinya tidak dikungkung oleh kepentingan-kepentingan diri, tidak dikungkung oleh orientasi hasil, tidak dikungkung oleh target-target. Dia lebih mengutamakan orientasi sebab, dia lebih mengutamakan orientasi proses, dia lebih mengutamakan konsentrasi tugas, sehingga semua yang terjadi pada saat dirinya benar, semuanya baik. Nah, bagi orang seperti ini, musibah itu tidak ada. Semuanya rahmat, semuanya anugerah, semuanya pendidikan, semuanya adalah proses penyempurnaan, semuanya adalah hikmah, dan semuanya adalah baik, dan dia rela terhadap apapun yang terjadi. Orang ini tidak ada lagi istilah musibah, adanya adalah berkah. Ya, jadi musibah hanya berlaku bagi orang-orang yang masih terkena penyakit egoisme. Bagi orang yang sudah mengganti egoisme dengan tauhid, maka tidak ada musibah bagi dia. Dia mendapatkan bencana, baik bagi dia, karena dia benar. Pada saat dia dihina, baik bagi dia, karena dia benar. Pada saat dia difitnah, baik bagi dia, karena dia benar. Pada saat dia dihinakan, direndahkan, dilecehkan, baik bagi dia, karena dia benar. Pada saat seseorang benar pada jalur penghambaannya kepada Tuhan, semua yang terjadi dia rela, karena semuanya baik bagi dirinya dan tak lagi ada kamus musibah baginya. Seluruh kehidupannya indah dan mempesona dan menyempurnakan dirinya. Gitu kira-kira Mas Imron di Bekasi. Terima kasih. Lanjut. Iya, baik, terima kasih. Silahkan yang lainnya Letodians di 0213983596 kembali saya buka ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, Tangerang. Silakan Don. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, mohon di-sharingkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kebenaran itu. Karena setiap individu ada yang mengatakan saya yang paling benar. Lalu setiap komunitas atau mazhab mengatakan bahwa mazhab saya atau komunitas saya adalah yang paling benar. Lalu begitu pula di setiap agama juga seperti itu, bahwa agama saya adalah agama yang paling benar. Tolong di-sharingkan mengenai apa sih sebenarnya kebenaran itu sih. Lalu yang kedua, untuk menilai sebuah komunitas itu benar atau tidak, atau dalam rangka saya membanding, sebenarnya prinsip-prinsip apa yang harus saya gunakan untuk membanding antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Waktunya masih berapa nih? 25 menit lagi. Oh, masih panjang, lumayan. Mas Doni di Tangerang, apakah kebenaran itu? Terus ada yang sering kita dengar, saya yang paling benar, agama saya yang paling benar.
Ya, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip apa pada saat kita menilai sebuah komunitas atau membandingnya. Kebenaran kita lihat secara istilah, definisi kebenaran. Sepanjang yang saya tahu, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan realitasnya. Itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang apa adanya, sesuatu yang sebagaimana mestinya. Itulah kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan realitasnya. Maaf, realitas perlu dikasih tanda petik karena sekarang sering digunakan realitas itu hanya hal-hal yang sifatnya empiris. Tidak. Ya. Misalnya begini. Saya laki-laki. Ya. Kalimat itu benar karena sesuai dengan realitas bahwa saya laki-laki. Ada kalimat yang mengatakan, ya Ustadz Siwo, kalimat itu salah, statement itu salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan realitasnya. Kenapa? Saya bukan Ustadz. Jadi kalau saya dipanggil Ustadz, pemanggilan itu tidak benar. Iya. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan realitasnya. Bahwa alam akhirat itu tidak ada. Misalnya, apakah itu benar? Kalau sesuai dengan realitasnya, maka itu benar. Kalau tidak sesuai dengan realitasnya, itu jadi alat ukurnya adalah sesuai atau tidak dengan realitasnya. Tuhan itu ada apa tidak? Realnya Tuhan itu ada atau tidak? Itu saya garis bawahi lagi, realitas. Hati-hati menggunakan kata ini karena sekarang lebih sering dipakai sesuatu yang disebut real itu lebih dipandang hal-hal yang sifatnya empiris, fisikal, dan lebih disempitkan lagi apa yang terjadi. Padahal banyak hal-hal yang terjadi tapi tidak real. Itu hal-hal yang terkait dengan humanisme atau sikap-sikap kemanusiaan. Nah, ini ada bel masuk. Maaf ya, saya jawab dulu nih, kasihan ini, dia tidak tahu. Halo. Waalaikumsalam, saya sedang siaran, bisa ditunda nanti ya. Ya, nanti jam 11 ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kita lanjut. Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan realitasnya. Ada statement yang mengatakan bahwa agama saya lah yang paling benar. Apakah ini benar? Kalau sesuai dengan realitasnya, ya benar. Kalau tidak, ya tidak benar. Bahwa komunitas tertentu adalah sesat dan menyesatkan. Apakah ini sesuai dengan realitasnya? Kalau sesuai, berarti benar. Kalau tidak sesuai, berarti tidak benar. Ya, itu kalau kita lihat dari definisi. Agak lebih teknis, apa alat ukur kebenaran? Alat ukur kebenaran yang saya tahu itu ada dua. Yang satu, bahasa teknisnya itu disebut dengan alat ukur akliyah. Kemudian yang kedua, maaf masih pakai bahasa teknis, disebut sebagai nakliyah. Itu alat ukur. Apakah akliyah? Nah, tuh saya lama bingung
tentang memahami akliyah itu apa. Sering orang dulu di awal-awal waktu ada sharing ini di Ramako, itu banyak yang protes, mempertanyakan, komplain, kritik. Loh, ini acara religi tapi kok nggak pernah pakai dalil, gitu ya, nggak pernah pakai ayat, nggak pernah pakai hadis. Gitu. Nah, yang terjadi banyak di masyarakat, paling tidak sepanjang yang saya tahu, istilah dalil ini sudah tereduksi, sudah menyempit menjadi disebut ayat atau hadis. Jadi seakan-akan hanya itu yang disebut dalil. Saya mempertanyakan, lalu dalil akli itu di mana? Ya, kalau ada sebuah acara religi tapi tidak menukil ayat atau tidak menukil hadis, disebut tidak berdalil. Pertanyaannya, dalil akli itu ada di mana? Kemudian, ya, saya pernah membuat sebuah tulisan yang berjudul Validator Kebenaran. Sebuah link yang hampir hilang. Kita berebut kebenaran, tapi pada saat ditanya validatornya apa, ya baru berpikir. Kita sudah memperbandingkan kebenaran, dikomparasi kebenaran. Pada saat ditanya alat ukurnya apa, baru berpikir. Gak kebalik tuh. Kalau kita membanding sesuatu, ya validatornya harus jelas dulu. Kalau kita mau mengukur sesuatu, alat ukurnya ya harus jelas dulu. Masa kita mengukur sesuatu pada saat ditanyakan alat ukurnya apa, baru berpikir. Kayak saya dulu, ya, validator ini nyaris hilang, yaitu yang disebut akli. Apakah akli? Nah, saya memahami akli ini setelah saya bisa menemukan konsep keutuhan tentang skema kedirian. Nah, akli adalah mekanisme berpikir dengan kepala kita, dengan menggunakan kaidah akal. Akal sama dengan nurani. Ya, saya dulu bingung karena antara pikiran dan akal saya anggap sama. Sehingga saya kebingungan pada saat mendefinisikan akli itu apa. Baru kemudian setelah saya memahami bahwa ternyata akal itu bukan pikir. Akal adalah sesuatu yang ada di dalam spiritual kita, yang merupakan pasangan dari nafas. Itu namanya akal. Bahasa yang lebih populer disebut nurani. Nurani adalah akal. Beda dengan pikiran. Kalau pikiran itu ada di kepala, menggunakan otak, menggunakan mekanisme-mekanisme syaraf-syaraf otak. Jadi menggunakan fisik. Otak itu adalah materi fisikal, meskipun sangat lembut. Akal pure spiritual, nurani. Itulah yang saya pahami sebagai akal. Akli adalah berpikir yang menggunakan kaidah akal, disebut akli. Hasil pemikirannya disebut akliyah. Ya, beda kalau berpikir tetapi tidak menggunakan kaidah nurani. Ya semau gue aja, berpikir sembarang. Berpikir yang dimotivasi dan dikomandoi oleh nafas, ego, kepentingan, target, dan lain-lain. Itu bisa berpikir sembarang. Orang merampok ya berpikir. Orang mau selingkuh ya berpikir. Orang mau menfitnah, cari strategi, berpikir. Orang mau mengelak dari
tuduhan koruptor berpikir. Tapi itu berpikir sembarang, bukan berpikir akli. Jadi kalau mau lebih teknis, apa disebut kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan kaidah akliyah. Nanti ada teknis kedua yang lebih sulit. Kebenaran adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kaidah nakliyah. Nakli itu bersumber dari yang lebih dari nurani, yaitu bersumber dari juragannya nurani. Nurani yang sudah menjadi pawang. Itu namanya adalah orang-orang benar, para wakil Tuhan, orang-orang suci yang sudah diberi tugas untuk menjadi duta ketuhanan, menjadi teladan-teladan kebenaran. Itu adalah bagian dari nakli. Ada nakli yang lebih tinggi lagi, yaitu wahyu. Nah, apakah teks ayat itu nakli? Bukan. Teksnya ya, itu teks nakli ya. Hadis yang sahih teks nakli ya. Tapi bukan itu nakli. Nakli adalah kebenaran yang bersesuaian dengan wahyu dan yang bersesuaian dengan para manusia-manusia suci. Kalau teks ayat, teks hadis, itu tergantung yang menafsiri siapa. Ya, ayatnya benar, penafsirannya belum tentu benar. Apalagi kalau orang-orang seperti saya yang tidak punya kapasitas alat-alat sebagai penafsir ikut menafsiri. Cara masuknya udah salah, metodenya sudah salah, caranya salah, bagaimana hasilnya bisa benar? Ya, nah, saya dapati di banyak masyarakat masalah nakliyah ini juga sudah tereduksi. Begitu kita menampilkan ayat, seakan-akan inilah dalil nakli. Kita menampilkan hadis, inilah dalil nakli. Ya, saya lama juga seperti itu. Tapi karena setelah sering terjebak-jebak sana, terjebak sini. Oh gitu. Ya, semua menyatakan ini loh yang paling benar. Nah, saya dulu sering begitu. Ini loh yang benar. Kenapa? Karena menurut ayat begini. Padahal belum menurut ayat, baru menurut pemahaman saya terhadap ayat itu. Belum menurut ayat itu, tapi menurut pemahaman saya terkait dengan ayat itu. Apakah pemahaman saya itu sudah sesuai dengan dimaksudkan oleh Tuhan? Nah, apa jaminannya? Karena cara berpikir yang seperti itu, kita mengatakan, menurut ayat ini, maka kemudian membentuk sebuah kesan bahwa ini loh yang paling benar. Kenapa? Ini kata ayat, bukan kata saya. Saya lama seperti itu. Tapi kemudian, ya benar ini ayat. Tapi kan ayat masih menurut yang saya pahami. Apakah yang saya pahami itu sudah benar-benar yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya misalnya? Ya, benar. Nah, di sini terjadi penurunan nilai, terjadi reduksi. Jadi dalil nakli itu turun menjadi sekedar teks. Pada saat kita sudah merujuk teks, maka disebut dalil nakli. Wah, ya akhirnya semua menyatakan diri benar sesuai dengan pemahaman masing-masing karena yang dirujuk adalah teks ayat. Maka kemudian kita perlu membedakan antara wahyu dengan teks wahyu, antara Al-Quran dengan mushaf Al-Quran. Al-Quran pasti benar, mushaf Al-Quran tergantung yang menafsiri siapa. Satu ayat yang sama ditafsiri oleh 10 orang, tafsirannya bisa masing-masing berbeda.
Padahal ayatnya sama. Ayatnya benar, penafsirannya belum tentu benar. Yaitu tentang nakli. Jadi kalau secara teknis, kebenaran itu apa? Kebenaran itu sesuatu yang sesuai dengan akli dan nakli. Tapi kalau yang definitif tadi, di luar masalah teknis, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan realitasnya, sesuatu yang sesuai dengan apa adanya, sesuatu yang sebagaimana mestinya, ya. Sesuatu yang sebagaimana adanya itu benar secara teoritis. Sesuatu yang sebagaimana mestinya itu kebenaran yang bentuknya kebenaran praktis. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami dengan apakah itu kebenaran. Kemudian, kalau ada orang yang punya statement saya yang paling benar, ya sudahlah, itu kan hak mereka, ya biar saja. Kan dia punya kemerdekaan untuk mengatakan itu. Risiko tanggung penumpang, ya kan? Risiko kan kembalinya ke diri kita masing-masing. Sayalah yang paling benar. Wih, wong Nabi aja nggak bilang begitu. Wakil Tuhan aja nggak bilang begitu loh. Kok ini ada bukan Nabi, bukan wakil Tuhan. Saya yang paling benar. Tapi saya dulu juga begitu. Jadul. Iyalah. Apa jaminannya bisa menyatakan sayalah yang paling benar? Orang yang benar pun tidak mengatakan begitu. Ya, butuh proses-proses memang. Dan saya lama terjebak di arena itu. Mudah-mudahan kita terus berproses lah. Sekarang ya kita seperti ini. Itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah yuk kita berproses, maju selangkah demi selangkah. Mau perlahan, syukur-syukur cepat. Ya, yang penting ada proses, ada penyempurnaannya. Ya, saya dulu sangat berani mengatakan, menurut ayat ini, ya, untuk bisa mengatakan, menurut saya dan belum tentu benar, itu ternyata butuh proses panjang sekali. Ya. Kemudian kita menilai sebuah komunitas. Kalau menilai untuk membanding ya, tapi menilai untuk menjudge atau menghakimi, no, jangan. Kita bukan hakim. Ya, menilai dalam rangka membanding untuk proses mana yang kita pilih, ya, itu penting. Tapi menilai dalam makna menghakimi, no, jelas kita bukan hakim. Hakim saja. Ya harus dengan segala syarat-syaratnya untuk menghakimi itu. Ya, itu pun hakim. Hakim maksudnya hakim syar'i, bukan sekedar hakim yang dinaikkan pangkatnya lewat promosi. Bukan hakim sekedar akademisi, tapi hakim dalam makna orang-orang yang hakim. Syaratnya dia adil, baru bisa jadi hakim. Adil dulu, baru bisa jadi hakim. Kalau jadi hakim dulu, baru baru actionnya keadilan, dipertanyakan tuh. Lah dirinya aja belum adil kok mau menerapkan keadilan. Syarat primer seorang hakim itu adil dulu. Tapi adil bukan dalam istilah masyarakat. Kalau adil istilah masyarakat kan sama rata, sama rasa. Ya itu bukan keadilan malahan. Adil itu proporsional. Ya, kalau yang garapnya salah ya nilainya buruk. Kalau garapnya benar ya nilainya 9. Jadi tidak harus sama. Tidak harus rata. Proporsional gitu. Nah, seseorang yang disebut adil ya itu proporsional.
bersikapnya proporsional, ngomongnya proporsional, matanya proporsional. Yang terpenting pikirannya proporsional. Lebih penting lagi pribadinya, jiwanya, spiritualnya proporsional. Bagaimana harus memberikan porsi untuk nuraninya dan bagaimana memberikan porsi untuk nafasnya. Proporsional. Itulah adil. Kok sampai adil? Ya maksudnya kita menilai tapi jangan menghakimi. Yuk kita menilai dalam rangka kita membanding, dalam rangka kita memilih. Saya mau terima atau mau menolak. Ya prinsip-prinsipnya apa saja. Kayaknya pernah deh kita beberapa kali sharing tentang ini. Kalau mau membanding, satu, kita harus memahami cukup tentang objek yang mau kita banding. Kita mau membanding A dan B. Kalau kita hanya tahu A, belum tahu B, maka tidak bisa disebut membanding. Karena kita belum ngerti dengan B. Sudah, mau milih mana? NU apa Muhammadiyah? Tapi taunya NU doang. Ya nggak bisa. Bukan membanding itu namanya, memihak. Mau memilih Sunni apa Syi'i? Tapi Syi'i belum tahu. Sudah membanding. Bagaimana bisa? Untuk membanding, ya harus kita tahu cukup tentang objek banding yang akan dibanding. Ya, membanding itu kan mau memilih toh, bukan memihak salah satunya toh. Ya, membanding. Mau memilih Islam apa Kristen? Membanding. Ya, kita harus tahu cukup tentang Islam, tahu cukup tentang Kristen. Karena itu akan jadi objek banding. Kalau kita memilih dua baju, tapi yang satunya kita nggak tahu, pilih baju yang mana, A apa B? Yang B nggak tahu, ya nggak bisa membanding. Ya, saya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk membanding, setelah kita tahu objek bandingnya, kita perlu punya alat ukur yang relevan sesuai dengan objek yang kita banding. Ya, ada dibanding. Apa yang dibandingkan? Jarak antara Jakarta dengan Bandung dan Jakarta dengan Surabaya. Kita sudah tahu objek banding A, objek banding B. A-nya Jakarta Bandung, B-nya Jakarta Surabaya. Nah, karena yang akan dibanding itu adalah jarak, maka kita harus punya alat ukur. Alat ukurnya nggak bisa termometer, alat ukurnya tidak bisa timbangan, alat ukurnya tidak bisa akli, alat ukurnya tidak bisa nakli, alat ukurnya tidak bisa ayat, alat ukurnya tidak bisa selera, alat ukurnya tidak bisa keumuman, alat ukurnya tidak bisa banyaknya suara, alat ukurnya tidak bisa dengan mana yang lebih banyak pengikutnya. Tidak, alat ukurnya adalah meter.